Masyarakat Kota Baru Yogyakarta, inilah Perompak Jogja, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat pagi sahabat budaya dan selamat bergabung juga untuk sahabat budaya yang mungkin saja ya baru mendengarkan Perompak Jogja di jam 8 pagi ini. Tentunya Anda masih bersama saya Sylvia Z yang kembali lagi menyapa Anda dari studio Perompak Jogja. Namun kali ini dalam program Kauruh sahabat budaya. Nah baik, di Kamis Manis ini kita akan menambah pengetahuan ya sahabat budaya di Kauruh bersama narasumber kita juga yang sangat manis tentunya. Penasaran kah? Siapa ya? Ayo. Ya, sahabat budaya, saat ini kan sekolah sudah mulai beraktivitas ya seperti biasa, kegiatan juga sudah mulai normal, kita sudah mulai jalanan macet ya itu terlihat sekali sahabat budaya. Nah, pasti kegiatan sekolah nih karena kan anak sekolah udah mulai beraktivitas seperti biasa ya karena sudah full juga 100%. Pastinya kegiatan sekolah seperti ekskul basket ataukah komputer ya itu bisa dikatakan ekskul kayaknya deh sekarang deh ya. Sisil juga soalnya udah lama nggak sekolah jadi ya begini nggak tahu. Dan juga ada pramuka ya kan biasanya ada nih ekskul pramuka. Nah sekarang Sisil akan ajak sahabat budaya untuk mengetahui gimana sih perkembangan kegiatan pramuka yang saat ini ya kalau dulu pas pandemi kan susah banget ya apa-apa terbatas sekarang kan sudah terbuka sudah bebas. Walaupun bebasnya sudah bebas bersyarat ya. Namun kan pasti kita juga pengen tahu nih gimana sih perkembangannya gitu ya sahabat budaya. Khusus untuk wilayah Bantul dan sekitarnya. Sebenarnya sih gak khusus juga untuk wilayah Bantul. Tapi kali ini kita kedatangan tamu istimewanya ya dari wilayah Bantul gitu sahabat budaya. Nah sekalian nih Cecil juga kita bisa lebih dekat juga ya dengan lebih dekat dan juga mengenal gerakan pramuka di masyarakat. Jadi ternyata katanya sih kalau gerakan pramuka ini nggak cuma untuk anak-anak sekolah aja gitu. Nah untuk itu Cecil akan berbincang langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini yaitu ada Kakak Emi Masruroh SPD selaku Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Cabang Bantul. Tapi sebelumnya, sebelum saya menyapa Kak Emi ya, saya ingin memberitahukan juga kepada sahabat budaya kalau misalnya sahabat budaya nanti ingin bertanya-tanya terkait pramuka atau pengen coba pramuka atau gimana cara daftarnya, Anda bisa telepon langsung ke 0274 540 333 atau di WhatsApp 0895 1044 1066. Langsung saja saya ingin menyapa Kak Emi yang sudah tersambung melalui jaringan telepon, nggih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Sylvie. Pagi Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tuh sahabat budaya bener kan? Pagi ini narasumber kita manis juga karena wanita. Gak kelihatan juga kali. Oh iya. Bener ya gak kelihatan juga ya Kak ya. Soalnya kita di radio. Kakak lagi di kantor kah atau lagi di rumah? Ya, sedang beraktivitas. Sedang beraktivitas. Jadi banyak nih konotasinya. Bisa olahraga gitu kan. Bisa masak. Tapi gak apa-apa yang penting sehat ya Kak. Dimanapun Kakak pokoknya. Oh iya Kak, pagi hari ini kita akan membahas tentang apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Intinya ya, sebenarnya saya mau memperkenalkan tentang pramuka. Jadi, tapi sebelum kenalin tentang pramuka yang ada di Kabupaten Bantul, saya mau kenalin dulu nama saya. Tadi kan Mbak Suci udah nyebutin nama saya itu kan Emi Masruroh. Mungkin masih banyak orang yang belum ngerti ini kenapa kok tiba-tiba Bu Emi Masruroh kok jadi Kak Korcap gitu. Iya. Jadi sejak tahun 2021 di akhir tahun kemarin saya baru menjabat menjadi Kak Korcap sehingga sebenarnya kalau ini sesuatu hal yang baru lagi bagi saya. Katakan lagi karena sebenarnya kan setiap siswa itu pernah merasakan menjadi anggota pramuka ya kan Mbak. Jadi mulai dari siaga, penggalang sampai penegak itu pasti semuanya pernah mengalami. Nah karena sudah terlalu lama nih seperti Mbak Sylvie juga sudah lama kan nggak pramuka. Iya. Kayaknya tali temali saya reward sendiri sekarang. Itu yang paling susah itu. Ini kita refresh kembali ya. Saat ini
kondisi pandemi yang selama 2 tahun ini Mhm. tentu menghambat kegiatan-kegiatan banyak sekali, termasuk diantaranya pramuka yang lebih pada kegiatan fisik, kemudian Mhm. sebenarnya fisiknya itu menurut saya bersenang-senang, Mbak. Tetapi dari bersenang-senang itu Mhm. kita diajari disiplin, Mhm. kemudian gotong royong, saling menghargai dan lain-lainnya. Nah, kalau mungkin para pemirsa pernah Mhm. melihat gubuk pramuka di Kabupaten Bantul yang ada di jadi yang menjadi base camp-nya Kuartir Cabang Bantul itu Mhm. berada di jalan utama di Jalan Jenderal Sudirman di Kabupaten Mhm. Bantul. Mhm. Nah, gedung ini sudah ada dari zaman entah tahun berapa, itu lama sekali, sejak tahun 1989. Oh. Nah, mungkin ada yang belum lahir ini Iya, belum tahun-tahun lahir sekian. kayaknya. Saya juga belum lahir nih. Iya. Sahabat budaya kayaknya udah sih. Sahabat Oh. budaya harusnya udah tahu ya. Yang jelas saya sudah ada itu. Oh. Kemudian di Bantul ini ada pangkalan atau gugus beban dengan pangkalan di SD itu ada sejumlah 305 pangkalan, Mbak. Banyak sekali loh. 305 pangkalan. 305 pangkalan, ya. Terus yang SMP itu ada 85, yang SMA itu 67, dan yang perguruan tinggi yang aktif itu ada 3. Artinya di sini bahwa pramuka itu tidak hanya milik anak-anak SD saja, tetapi juga SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Nah, salah satu dari apa yang kita lakukan itu adalah, pasti yang kita kebayangin kalau pramuka itu ya tali temali sama kemah ini. Iya, Nah, nggak jauh-jauh dari situ pokoknya ya. iya, tapi pandemi ini kan tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Iya, Namun betul. setelah pemerintah menyatakan bahwa akan sudah ada rambu-rambu hijau, bahwa sekarang sudah masuk level 1, Mhm. maka kegiatan pramuka sudah mulai banyak dilaksanakan. Kemarin ketika pandemi yang masih cukup lumayan, level berapa kemarin itu aja kita sudah melaksanakan kegiatan berupa kursus mahir dasar bagi para mahasiswa PGSD yang bekerja sama dengan kami, Mbak. Jadi kursus mahir dasarnya sayang itu melewat online. Jadi saya nggak tahu nih online kayak gini apakah hasilnya juga seperti kalau offline ya. Tetapi tentu saja itu lebih baik daripada tidak dilaksanakan. Kemudian meskipun pandemi kemarin kita juga melaksanakan ada yang namanya Jota Joti, Mbak. Pernah dengar Jota Joti? Jota Joti. Nah, belum pernah tuh. Jota Joti? Apa itu Jota Joti? Iya. Nah, ini jadi adik-adik ini yang pramuka ini mereka berkomunikasi menggunakan apa itu, Mbak, ya? Kayak punyanya Rapi atau apa itu loh. Pakai alat komunikasi menggunakan kode-kode dan itu bisa mendapatkan komunikasi dengan kuartir tajam yang lain ataupun dari luar negeri. Nah, ini mereka sangat senang sekali karena itu sesuatu hal yang tidak bisa mereka dapatkan. Seperti kalau misalnya menggunakan handphone itu kan biasa banget kali, tapi kalau itu menggunakan stasiun radio itu jadi agak mengasihkan gitu lah. Oke, berarti itu menggunakan stasiun radio atau pemancar atau seperti gimana jadinya? Ada pemancarnya. Kita bekerja sama dengan semacam kayak Rapi gitu tuh loh, Mbak. Terus, ya. Nah, kemudian sekarang ketika sudah mulai level 1, pemerintah sudah mengizinkan kita beraktivitas secara normal meskipun tetap menjaga prokes gitu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan banyak kegiatan, di antaranya ada yang kita sebut dengan Dian Pinru, kemudian nanti akan dilaksanakan Dian Pintat, kemudian juga akan dilaksanakan kursus pengelola Dewan Kerja. Dewan Kerja itu untuk pramuka yang masih muda-muda, Mbak. Terus yang paling dekat itu nanti besok tanggal berapa ini ya? Besok tanggal 19 itu ada pesta siaga. Pesta siaga? Pernah dengar kata pesta siaga nggak nih? Apa? Pesta siaga. Belum pernah. Kayaknya aku tuh kayak udah lama banget ya, kayaknya aku tuh sekolah ya. Iya, sama, Mbak. Apa? Iya, kayaknya aku tuh lama banget. Terakhir tuh tahun berapa ya? Aku aja udah lupa. Itu masih kemah terus SD mungkin. Terakhir aku tuh SD. Iya bener SD, karena SMP itu kita pramuka udah nggak fokus.
mhm, Kak, jadi benar-benar pramuka ya cuma pakai uniformnya aja, seragamnya aja, tapi kegiatan betul lain-lain ya. tuh kita nggak ada. Iya, iya gitu. Iya. Jadi memang, begitu Mbak. Jadi, ada banyak sekolah itu memang yang terpenting menggunakan seragam pramukanya. Kemudian kegiatan pramuka, meskipun sebenarnya pramuka itu adalah ekstra wajib, Mhm, tetapi, memang kalau, untuk melaksanakan kegiatan yang sesungguhnya, yang full begitu, memang membutuhkan banyak pembina pramuka. Nah, ini mhm. nih, kita itu kekurangan, pembina pramuka yang mampu mendidik adik-adik kita di sekolah ini. Karena untuk menjadi pembina pramuka itu Mhm. tidak gampang Mbak, ada syaratnya harus kursus dulu di Kuarcap gitu. Oh, Mhm, jadi ada khususnya sendiri. mhm. Oke Nah ini tak oke. cerita ini, prestasi aja itu Boleh. kalau kita menyebut kata pesta itu kayaknya senang-senang ya Mbak ya, Iya makan-makan iya, itu. kayaknya kesannya pesta Mhm. tua, mewah gitu ya. Iya, ya pestanya pramuka ya tentunya, apa namanya, kegiatan yang membuat mereka itu bersenang-senang, senang-senang ala pramuka. Nah ini, di tempat kami itu nanti akan dilaksanakan kayak, ya bermacam kegiatan Mhm. misalnya, ada karnaval, ada lomba yel-yel, ada Mmm, kerapian seragam, ada tali temalilah dan lain-lainnya mhm itu. Nah ini setiap, eee, kuartir ranting itu mhm, ya di tiap Kapanewon, Mbak, itu mmm, mengirimkan kalau saya menyebutnya satu regu putra dan satu regu putri. Tapi di sini istilah di pramuka itu bukan regu. Kalau apa? seperti ini namanya satu barung putra dan satu barung putri. Dengar Oh, nggak? barung. Saya Barung nggak beri barung, ya, barung, BARUNG. mhm. Mungkin di Jakarta bukan barung kali ya? Apa Apa sama? nih? Ya makanya kalau saya nyebutnya ada regu itu aja deh. Heeh, regu, biasa regu kita kalau di Jakarta. Iya. Mhm Nah, mhm. kalau di sini kita nyebutnya, untuk pramuka, untuk Mmm? kegiatan seperti ini namanya barung, Oh, gitu. barung. Mhm mhm. Jadi mereka dikumpulkan dari satu tempat, di 17 dari 17 kecamatan itu, Mhm. berkegiatan bersama-sama dari pagi hingga sore. Saya ngebayanginnya kok senang banget ya, Mbak, ya. Iya, enak banget kayaknya. Dari pagi sampai Iya, sore gitu kan. mhm. Kalau dulu kan suka nginep gitu ya? Camping ya sekaligus gitu kan? Itu persami atau memang kemah. Kalau ini hanya sekedar, bukan sekedar sih, ini namanya pesta. Jadi memang kegiatan senang-senang, full kegiatan seperti itu tanpa menginap. Tetapi mereka tetap mendirikan tenda juga. Jadi memang keseruannya di Ah, situ. mhm mhm. Kemudian ini sebentar lagi kita akan mengikuti Jambore Nasional, Mbak, di Cibubur. Oh, Nah, Jambore Nasional. kita dari kuartir cabang Bantul ini juga menyiapkan, eee, 2 regu. Nah, Mhm. satu regu putra dan satu regu putri juga. Berarti regunya Ini itu penggalang kah atau ada eee, iya, kelas-kelasnya? untuk penggalang. Mmm, Jadi kalau yang apa namanya, yang tenaga itu nanti namanya Raimuna, Mbak. oh, Nah, ini Raimuna. yang tingkat ini kita yang diikutsertakan itu yang sekolahnya masih SMP begitu, Mhm. sehingga mereka masih masuk kategori penggalang. Kalau dulu kita, heeh, iya benar. Dan sekarang sedang melaksanakan persiapan-persiapan untuk, mengikuti Jambore Nasional itu. Oh, gitu. Jamborenya kapan sih, Kak? Bulan Agustus dong, kan Hari Agustus ya? Pramuka tanggal Oh ya, 14 Agustus. Agustus. 14 ya? Ya, 14 14 Agustus. Agustus. Itu pestanya pramuka secara nasional di sana. Tapi pasti Kalau masih saya terbatas menyebutnya ya, Kak? gitu sih. Mhm. Tapi masih terbatas ya, Kak, ya? Maksudnya Iya, pasti ya masih itu, terbatas ya? masih dibatasi hanya satu regu saja untuk masing-masing kuartir cabang gitu. Iya, soalnya satu regu nih, satu kuartir cabang. Terus kalau dikali satu daerah aja tuh punya berapa kuartir cabang kan Sudah pasti banyak banyak sekali. ya? Ya, kabupaten di Indonesia ada berapa ratus, banyak Iya, sekali itu. itu ikut semua. Waduh, pasti rame banget. Mhm. Itu Cecil pernah Iya. tuh lihat kondisinya pas di acara Jambore, tapi dulu masih Mhm, kecil gitu kan. Aduh itu mhm. ramenya, Deket ya? serunya. Heeh, teriak-teriak gitu kan, maksudnya yel-yel ya. Mhm. Seru Betul banget itu sekali. pasti. Mhm. Seru banget. Dan, Mhm, eee, kalau di pramuka, di kuartir cabang itu, mhm, eee, tadi kan Mbak Sisi kan mengatakan ada, oh ternyata kan pramuka itu nggak punya hanya untuk anak-anak atau yang mhm, sekolah aja. Iya Mbak, betul. benar. Jadi di tempat kami ini, di setiap kuartir cabang itu, memiliki bidang-bidang. Nah, bidang-bidang itu yang pertama namanya
bidang pembinaan anggota dewasa dan Bidang. bidang pembinaan anggota muda. Jadi dipisah-pisah sendiri nih. Nah, Mhm. kita mulai dari yang muda dulu. Boleh. Kalau yang muda itu kegiatannya tadi pesta siaga, terus Mhm. ada lomba tingkat 3 penggalang, terus ada gladian pemimpin regu yang disingkat dengan Dian Pinru. Mhm. Nah, terus ada lagi kursus pengelola Dewan Kerja, terus ada gladian pimpinan satuan, lalu ada workshop budaya, kemudian kewirausahaan, kemudian ya tadi itu ada jota-joti, temu saka, temu Dewan Kerja dan lainnya, dan termasuk Jambore Nasional. Ada juga nih Pertapa Wiradaya. Nah, Hmm. kalau yang bidang pembinaan anggota dewasa, itu tentu saja bagaimana caranya bisa mendidik dan melatih kakak-kakak itu menjadi dalam kegiatan yang namanya pitaran pelatih, kemudian orientasi andalan cabang, kemudian ada TOT penguji pramuka Garuda, kemudian ada kursus pembina mahir, mahir baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut. Nah, ini bidang pembinaan anggota dewasa ini kegiatannya ada banyak banget, dan diantaranya adalah memberikan pendidikan bagi calon-calon pembina yang ada di gugus depan, Mbak, gitu. Nah, Gitu. ada lagi bidang yang lain itu adalah bidang organisasi, hukum dan kehumasan. Nah, di sini tentu saja memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian menyelenggarakan kayak namanya Sitparda, namanya Rakerda dan lain-lainnya. Dan ada lagi nih bidang Akdimas, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Pernah lihat nggak, Mbak, pramuka ikut terjun saat ada bencana? Pernah. Gimana Itu aku pernah lihat, terus pernah pengen ikut, tapi waktu itu katanya belum cukup umur. Karena waktu itu ada banjir, jadi ada banjir di Jakarta waktu itu ya, ada banjir, terus dari gerakan pramuka kita sekolah ya, terus itu hitungannya sekolah atau wilayah ya, soalnya daerah Bekasi kan. Terus habis itu dia bilang ayo kita ini, karena Sisil pengen ikut, nggak boleh katanya karena umurnya belum cukup. Oh ya udah. Emang apa, masih SD? Iya masih SD, mau ke SMP tuh kayaknya, inget banget kelas 6 SD deh kayaknya. Iya, jadi pramuka itu sebagaimana organisasi-organisasi lainnya, itu juga ada bidang yang mengikuti menyelenggarakan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat, termasuk diantaranya itu penanggulangan bencana maupun lingkungan hidup. Nah, kalau di Bantul itu pernah mengalami bencana macam-macam, diantaranya banjir. Dan mereka juga ikut serta di dalam membantu para relawan yang lainnya dalam bagaimana bisa mengatasi masalah banjir tersebut. Terus kemarin kalau misalnya kita secara rutin itu kalau pas Idul Fitri nih, pas Idul Fitri itu kan banyak nih para pemudik. Kalau 2 tahun kemarin kan nggak ada yang mudik. Nah, sepi. tahun ini mulai ada nih yang mudik ramai sekali. Mereka bergabung dengan kepolisian, TNI Polri, kemudian PMI dan lain-lainnya itu, yang mereka berusaha mengatur dan menjaga ketertiban lalu lintas yang para mudik itu. Oh iya, ada lihat tuh kemarin di berita, seru juga ya. Kan? Mereka senang karena dari situ belajar banyak hal dan diajari juga oleh para TNI Polri itu gimana caranya mengatur lalu lintas, terus bagaimana merespon ketika terjadi sebuah kejadian dan lain-lainnya. Pokoknya kalau di pramuka itu senang sebenarnya, karena acaranya senang-senang tapi belajar. Nggak berat ya, nggak kayak nggak panas-panasan. Tapi iya kan, kan maksudnya nggak yang selalu panas-panasan, tapi ada maknanya yang diambil gitu ya Kak ya. Nah Kak, penasaran deh, kalau tadi kan sempat ngomong bidang pembinaan muda dan juga dewasa, itu ada range usianya nggak? Misalkan dari sekian sampai sekian masuk yang ini, dari usia sekian sampai sekian usianya segini gitu Kak. Ada sih Kak sebenarnya, cuman kebetulan saya belum tahu itu. Oh gitu. Tapi kira-kira aja, kira-kira mungkin dari umur berapa? Jadi ini kan kalau pramuka itu kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega itu kan ya. Nah kalau yang siaga itu kan dari usia 7 tahun, jadi SD gitulah, sampai dengan usia 10 tahun. Nah sedangkan kalau yang penggalang itu kan 11 sampai 15. Jadi itu ada di usia
SMP sampai awal-awal SMA ya. Mhm. Nah, kalau yang Pandega itu kan usia 21 sampai 25 Mhm. di saat mereka itu sudah menjadi mahasiswa. Makanya kan tadi saya sebut nih, Kuarcap kita bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Bantul, menyelenggarakan kursus mahir dasar bagi calon-calon guru SD. Nah, calon guru SD itu harus sekarang dilatih pramuka. Nah, Oh. kemudian kalau yang anggota dewasa itu yang sudah berusia 26 tahun ke atas. Nih. Oh, Nah, Mbak 26 Silvi tahun udah ke berapa atas. ini? Saya, Kita kalau aku sih selalu Forever 21 ya, Kak. Jadi 21 terus mau nggak tiap bisa tahun, beneran naik-naik naiknya ya. 21 terus udah mandek di situ aja udah. Mbak Sisil di situ, nggak naik-naik, tenang aja. Sama dong. Makanya hari ini kan tema kita yang manis-manis ya, biar sahabat Iya. budaya nanti diabetes ya. Manis terus dari pagi. Iya. Begitu Mbak Silvi, kalau yang sudah lebih dari 26 ke atas itu, yang tadi disebut dengan anggota dewasa, Mhm. itu ya tentu saja mereka sudah menjadi pembina atau pengurus pramuka atau jadi majelis pembimbing. Nah, ini nih saya kan usianya udah tua nih. Kan masih 21. Tua, baru 21 dikalikan. Ya, ini maka menjadi pengurus di kuartir. Nah, kalau kebetulan saya diajak bergabung di kuartir cabang untuk menjadi Kuarcap tadi, Mbak Silvi. Oh gitu. Kak, ada pertanyaan nih dari WhatsApp dari Mas Iwan di Bantul ya. Mas Iwan di Bantul. Katanya gini, selamat pagi narasumber, mau tanya dong bedanya pramuka dulu sama pramuka milenial dalam tanda kutip ya. Milenial saat ini tuh apa sih? Bener sih Kak, maksudnya gini. Kalau zaman dulu kan kita ya seperti itu dan memang animonya pasti tinggi, kita tahu banget ya Kak. Nah sekarang mungkin ada beda nggak sih dengan pramuka milenial lah, katakanlah anak-anak zaman now gitu. Ada beda nggak sih Kak? Kalau ada beda boleh jelasin dong. Gimana ya? Kakaknya bingung. Kalau pakemnya, saya menyebut pakem apa ya? Standar. Kalau standarnya kan pramuka tetap aja sama. Tetapi orangnya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena yang namanya orang yang menjadi anggota pramuka, maka dia itu harus bisa mengikuti perubahan-perubahan peradaban yang ada di masyarakat. Nah, kalau dulu kita disuruh ikut kegiatan pramuka, itu kan masih tertib. Nah, kemudian jam sekian harus berangkat ke sekolah untuk pramuka, kemudian kalau kemah harus begini-begini. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang berubah karena pramuka itu memiliki kode etik, memiliki peraturan yang tetap tapi tetap bisa dinamis, disesuaikan. Artinya hanya saat ini disesuaikan dengan misalnya kalau dulu kita berkomunikasi harus secara langsung, harus tatap muka. Kalau kita nih sekarang bisa berkomunikasi menggunakan teknologi yang lebih maju. Misalnya nih, tadi kan saya sebutin kalau melaksanakan kursus mahir dasar bagi para calon guru yang ada di BGSD di Universitas di Bantul. Nah ini tentu saja kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tentu nggak bisa tuh KMD dilaksanakan. Tapi faktanya kan kita bisa melaksanakan dengan tanpa mengurangi makna dari yang namanya apa sih yang menjadi syarat-syarat dari keanggotaan seorang ketika menjadi seorang pramuka gitu. Gitu Mbak. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Iwan di Bantul ya, Mas Iwan di Bantul. Karena mungkin nih Mas Iwan penasaran kali ya, jiwa mudanya bergejolak mungkin ya. Jadi mau tanya nih, tadi kenapa ya? Oke, sahabat budaya jangan kemana-mana, kita mau jeda dulu nih Kak. Nggak apa-apa ya, kita jeda dulu karena mungkin mau minum dulu gitu ya, atau mau berpindah tempat dulu. Mau ke toilet dulu atau mana gitu ya. Kalau gitu kita jeda dulu nggih Kak. Oke, kalau gitu sahabat budaya, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut nih tentang pramuka ya sama kakak kita yang manis-manis ini. Namun setelah jeda yang berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kauro.
Skripsi kok susah sekali sih? Tiap kali bimbingan dosen selalu banyak revisi. Kenapa toh marah-marah sendiri? Skripsimu mesti revisi lagi ya. Sini, coba aku lihat. Ini penyebabnya. Kata upload dan download itu kan bahasa asing. Sebaiknya memakai bahasa Indonesianya. Terus apa? Upload, mengunggah. Kalau download, mengunduh. Nah, itu yang pas. Kenapa sih kok harus pakai bahasa Indonesia yang baik? Lah iya, kita kan orang Indonesia. Siapa lagi yang bangga dan memakai bahasa Indonesia kalau bukan kita? Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu. Minggu? Kan hari keluarga. Saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu? Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu. Iya sih, tapi... Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu? Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Jogja Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Matur nuwun sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Kawruh pagi hari ini ya. Dan kita akan lanjutkan lagi sahabat budaya perbincangan kita bersama Kak Emi selaku Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Bantul. Saya ingin menyapa dulu, tapi saya ingin mengingatkan sahabat budaya yang ingin bergabung, Anda bisa langsung telepon ke 02745403333 atau WhatsApp di 0895 Saya ingin menyapa kembali Kak Emi nih. Halo Kak Emi. Ya, masih bergabung kah? Masih tersambung? Masih dong. Ntar terputus lagi. Maklum, Bantul sinyalnya kadang-kadang begitu. Biar pet gitu ya kalau bahasa itunya. Ada hilang timbul gitu ya Kak. Hanya di spot tertentu aja. Oh iya, baik. Kak, lanjut lagi nih, kita mau ngobrol. Cecil boleh tahu nggak, kalau kita kan selama ini menggencarkan, pasti kakak juga akan menggencarkan terus kalau yuk anak-anak muda sekarang kita ikut pramuka gitu, gerakan pramuka. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, alasannya kenapa sih biar sahabat budaya juga tahu nih bahwa gerakan pramuka itu begini loh gitu. Kenapa sih Kak kita harus ikut gerakan pramuka? Monggo Kak. Gini, salah visi dari gerakan pramuka itu kan sebagai wadah dalam membentuk generasi berkarakter, berbudaya, dan istimewa. Nah, misi dari pramuka itu sendiri itu adalah membina anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, selalu berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi kan ada nih Mas, siapa tadi yang bertanya, Mas Iwan ya? Mas Iwan, di Bantul juga tuh. Jadi, iya, ini berarti mungkin pramuka kali ya. Jadi, di pramuka ini tentu saja setiap kegiatannya itu harus membentuk anggota yang berjiwa dan berwatak pramuka, yaitu menggunakan landasan iman dan takwa. Nah,
selain iman dan takwa, itu dia juga harus mengikuti perkembangan zaman. Meskipun mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keimanan dan ketakwaan itu tetap dijaga. Nah, ini tentu saja sangat relevan sekali. Mau tahun berapapun, mau bagaimana peradaban di tempat kita, itu tetap saja ini bisa diterapkan di dalam masyarakat. Karena setiap manusia itu harus memiliki iman dan takwa, dan ketika teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami perkembangan, perubahan, maka kita harus mengikutinya juga. Nah, ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Jadi gini Mbak, pandemi kemarin mengajarkan kita yang cukup luar biasa, meskipun ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya terjadi perubahan gaya hidup budaya dari budaya, ya. Jadi kita mengenal teknologi menjadi sangat cepat sekali, mengalami percepatan. Itu tentu saja ini sangat menguntungkan kita, karena dari situ kita jadi kenal Zoom meeting gitu ya. Kita kenal kemudian presentasi dari jarak jauh, musyawarah dari jarak jauh. Awalnya takut-takut, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kemudian segala hal itu koordinasi itu secara daring, rata-rata kan begitu. Nah, namun ada dampak negatifnya, di antaranya tentu saja ada banyak generasi muda kita yang harusnya itu biasanya kan sekolah di sekolah nih, terus kemudian mereka sekolahnya daring. Padahal daring itu mereka bisa lihat macam-macam di handphone, apalagi di level juga kan. Nah, ini tentu membawa dampak bagi mereka, dan ini terbukti kalau di Bantul itu mengalami percepatan kedewasaan. Jadi karena apa yang saya katakan begitu, karena kemudian ada banyak di Kabupaten Bantul itu mengalami pernikahan dini itu cukup lumayan selama pandemi ini. Jadi ada dampak-dampak yang kurang baik dari percepatan teknologi yang sebenarnya membawa dampak yang luar biasa, membuat kita menjadi lebih mudah dalam melakukan banyak hal yang tadinya kita harus membuang waktu, kita jadi menjadi hemat waktu, kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan apapun dari internet dengan mudah. Nah, dengan ini kalau dari pengamatan kita, kemudian dari informasi dari pemerintah Kabupaten Bantul bahwa terjadi perubahan karakter yang kemudian akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, maka pramuka itu harus turut andil juga membantu pemerintah di dalam pembentukan karakter. Jadi ibaratnya gini, sekarang ketika sudah pandemi mulai menurun di level 1 ini, kita sudah mulai aktivitas, tentu saja ini sangat penting untuk mereka itu melatih skill motoriknya gitu. Kalau biasanya pegang HP terus laptop terus, nah kita diajari bermain, keterampilan yang banyak hal yang itu biasanya kalau kita komunikasi pakai handphone itu beda dengan komunikasi secara langsung nih. Karena sudah menjadi budaya kita, kalau misalnya kumpul-kumpul itu sekarang yang kumpul orangnya aja, tapi pikirannya kemana-mana. Iya, ya nunduk semua Kak, jadinya sibuk sendiri. Nah, kalau di pramuka kan nggak seperti itu, sekalipun tetap menggunakan handphone untuk kegiatan di beberapa hal kegiatan, tapi ketika aktivitas misalnya tali temali, kemudian jalan-jalan ini maksudnya ke alam dan lain-lainnya, masa pakai handphone kan nggak juga. Di sini mereka mengalihkan perhatiannya, tidak langsung fokus ke handphone terus, tetapi kemudian mereka terlatih bekerja sama dengan orang lain. Biasanya kerjasamanya sama handphone. Nah, kalau sudah berkegiatan dengan pramuka ini kan dengan orang, jadi kan kita nyebutnya kalau pramuka itu selalu peregu. Kenapa peregu? Karena dengan regu itu kita membangun kerjasama. Kadang-kadang ini satu regu nggak cocok nih satu dengan yang lainnya, tapi karena menjadi satu regu mau nggak mau dong harus kerjasama. Kadang ada yang cinlok malah ya. Kayaknya Mbak Silvi pernah mungkin. Masih SD itu. Ya SD kan udah punya oraspa itu. Iya benar-benar ya Kak. Aku dulu suka sama itu kok pembinaku. Pembina ya kita nyebutnya ya. Iya. Pokoknya kalau sama pembina itu idola itu. Karena dia seneng terus. Terus misi yang kedua itu kan membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Nah, kalau di mana itu Jepang atau di mana ya? Di luar negeri itu kan ada wajib
bela negara Militer? apa itu ya. Wajib militer? Oh, jadi militer ya. Nah, wamil. Kalau di Indonesia kan nggak ada nih. Nah, Iya. sebenarnya negara-negara itu melakukan wajib militer itu kan untuk mewujud rasa cinta kepada negaranya, untuk ya apa ya namanya kedaulatan negara kan dibutuhkan warganya itu betul-betul merasa memiliki negaranya. Nah, di antara yang bisa kita lakukan kalau di Indonesia ini kan karena nggak ada wamil nih, ya pramuka inilah yang menjadi sarana bagaimana kita bisa melakukan cinta pada negara. Karena di sini diajarkan banyak hal, tidak hanya seperti saya sebutkan tadi teman-teman aja, tapi banyak nilai-nilai yang disampaikan ketika kita melakukan pelatihan atau tingkat-tingkat di kegiatan di pramuka yang sebenarnya kalau saya bacain banyak banget, Mbak. Jadi kegiatan pramuka itu kalau dalam setahun bisa lebih dari 20 kegiatan. Nah, itu kalau dilihat semuanya sangat bermanfaat bagi proses bagaimana mencetak warga negara Indonesia itu menjadi warga yang cinta tanah air dan mau membela negara. Nah, itulah kenapa kemudian pemerintah itu mewajibkan ekstrakurikuler pramuka. Wajib loh, Mbak. Jadi sekalipun ekstrakurikuler, tetapi di Indonesia itu pemerintah itu diwajibkan untuk mengikuti pramuka, menyelenggarakan kegiatan pramuka di setiap sekolah-sekolah. Makanya tadi saya sebutkan bahwa di Bantul itu yang SD aja ada 305 gugus depan. Nah, itu artinya semuanya itu wajib ada kegiatan pramuka. Nah, kalau kita ditanyain terus semua melaksanakan atau enggak gitu ya, ya itu tergantung gitu. Nah, jadi makanya sejak pandemi ini, setelah 2 tahun pandemi, terus kita sudah diberikan kelonggaran, Kuartir Cabang Bantul ini melaksanakan yang pertama itu orientasi andalan cabang, kemudian ada orientasi majelis pembimbing gugus depan, lalu orientasi Dewan Kerja, lalu juga melakukan pendekatan dengan instansi pengampu SAKA. Nah, jadi pembinaan pramuka di Kuartir Cabang Bantul ini harapannya bisa memenuhi kebutuhan keanggotaan baik dari gugus depan yang ada di Pangkalan SD, yang kita sebut siaga penggalang. Karena usianya tadi kan usia berapa, Mbak? Masih ingat? Masih pokoknya 7 sampai bukan 11 ya? 10 ya? Sampai 10. Oh, 10. Jadi 7 sampai 10 itu nggak apa-apa, bonus 1, Kak. Tapi 10 sampai 15, 10 sampai 15. 11 sampai 15 itu sudah masuk ke penggalang. Padahal itu juga masih SD sama SMP. Artinya gini, jadi usia yang kita sebut siaga, penggalang, penegak, kandega itu tidak kemudian SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, tetapi irisan usia tadi. Namun kita mudahnya menyebutnya ada kalau siaga itu SD, kalau SMP itu penggalang, itu ya meskipun itu bukan yang itu gitu loh. Nah, jadi kami kemudian mendekati masing-masing gugus depan itu melalui kuartir ranting itu ada di tingkat kecamatan, agar bagaimana menggiatkan kembali kegiatan pramuka di masing-masing gugus depan, baik yang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, jadi ini saya dari sejak dilantik itu roadshow, Mbak. Wih, udah kayak artis ya kakak ya. Iya, kayak artis ternyata. Langsung roadshow-nya kemana-mana. Tapi ternyata roadshow-nya di pramuka. Soalnya dilihat sama kakak-kakak ini. Padahal kakak-kakak yang hadir itu kan rata-rata itu kepala sekolah gitu. Jadi kan kepala sekolah itu kan jadi apa namanya, saya kok lupa ya. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin kita langsung gabung aja ya, mengingat waktu ya, Kak. Langsung Sisil bacain aja ya. Ini nomornya ujungnya 998 dari Mas siapa atau Mbak siapa, kurang tahu karena tidak disertakan namanya. Katanya, Kak, mau tanya dong kepada narasumber ya, katanya. Caranya gimana sih kalau masyarakat umum mau daftar itu gimana? Dan kalau misalnya bukan tinggal di daerah Bantul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari Mas Agus. Ini katanya cara menarik anak-anak muda supaya mau ikut bergabung dengan gerakan pramuka itu kayak gimana sih, Kak? Oh, mungkin nggak ya kalau Sisil nangkep dari pertanyaan ini. Mungkin gimana sih perannya Warcap mungkin ya. Kalau ini Sisil lihat cara menarik anak-anak muda nih supaya tertarik ke gerakan pramuka. Monggo, Kak, dijawab. Kuartir cabang
khususnya di Bantul, itu kan ada yang namanya Gubuk Pramuka, Mbak. Nah, tadi kan saya sudah nyebut ini. Lokasinya ya. Ada rumahnya, Gubuk Pramukanya itu ada di jalan utama Kabupaten Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, datang aja ke situ karena di situ selalu ada kakak-kakak yang standby di sana. Ya, meskipun kadang-kadang cuma satu gitu, tapi yang penting ada gitu. Tapi jadi di sana itu kayak semacam base camp untuk berkumpul teman-teman pramuka. Nah, di sana bisa ditanyakan gimana sih caranya bisa menjadi anggota pramuka. Nah, kalau tadi disebutkan pramuka, kalau misalnya dari luar Bantul boleh nggak sih? Ya, kalau luar Bantul ya harus ikut di tempatnya masing-masing. Jadi untuk Korpit Cabang Bantul digunakan untuk khusus kita warga Bantul. Nah, kalau ingin ikut kegiatan pramuka tapi sudah tidak SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, mungkin itu ya dimaksud karena iya mungkin ya. Kalau mereka yang masih sekolah dan kuliah itu kan sudah otomatis menjadi anggota pramuka di tempatnya sekolah belajar gitu. Nah, juga itu bisa nih ikut di SAKA. Jadi namanya di kecamatan itu ada yang namanya kayak instansi pemerintah itu ada satuan karya. Satuan karya, jadi SAKA itu singkatan dari Satuan Karya. Jadi di kecamatan itu bisa ikut bertanya di sana, ya kuartir ranting, bolehkah ikut kegiatan di sana? Itu jadi selain pramuka yang ada di sekolah-sekolah, sebenarnya kan kita memiliki namanya apa ya? Kalau saya nyebutnya kayak gugus depan gitulah. Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup itu ada namanya Saka Kalpataru, kemudian Dinas Pariwisata itu ada Sakanya juga, kemudian dinas-dinas yang lain termasuk juga di TNI, kemudian di Polri. Kalau di TNI itu namanya Saka Wira Kartika, nah kalau di polisi namanya Saka Bayangkara. Mungkin pernah dengar nih kayak itu namanya. Kak, ya, tapi nggak. Maaf, kita tahan dulu boleh? Kita angkat penelpon, ada penelpon, boleh Kak? Boleh ya, nanti kita lanjut lagi ya. Halo, selamat pagi Kauru, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Kale Mbak Sin ya? Nggih, dengan Pak siapa maaf? Pak Eko, Sukoboyo. Pak Eko. Wonosari. Oh, nggih. Tertarik dengan apa? Masalah pramuka ya? Nggih, terus. Raja Muda Karnana itu ya? Oke. Itu. Kalau dulu pernah saya juga ikut pramuka, waktu SL dulu loh, setelah itu sampai dengan SMP sampai SMA, sampai dengan SMA, lulus SMA langsung ikut apa di mahasiswa itu, ikut dalam pramuka. Nah ini ditanamkan itu. Harus punya iman dan takwa, kejujuran, kedisiplinan, harus bekerja keras, patuh pada Raja Muda Karnana. Ini saat itu diajarkan gitu. Ada etika dan penanganannya gitu. Ini gimana penjelasan mungkin? Penjelasan. Nggih, siap. Matur nuwun. Siap Pak Eko, matur nuwun. Ada Pak Eko di Wonosari ya. Monggo, Kak. Mungkin lebih ke apakah ini masih diterapkan gitu kali ya? Ya, jadi tadi kan saya juga nyebutin nih Mbak, jadi setiap tahapan dari baik siaga, penggalang, penegak maupun pendiga itu kan ada semacam pelatihan-pelatihan, kursus-kursus. Nah, itu tentu saja pembinaan iman dan takwa, kemudian apa yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu diberikan kepada masing-masing jenjang tadi, yang dimana di sini tentu pelatihan pendidikannya itu selain ketika kita di antaranya misalnya menyelenggarakan kemah nih, di dalam perkemahan itu tidak hanya kita main tali temali atau kemudian kita, kalau kita dulu nyebutnya kayak jurit malam dan lain-lainnya itu, tetapi ada juga di situ pembinaan iman dan takwa. Jadi mereka diajarkan juga, misalnya kalau yang muslim nih langsung sholat
secara tepat waktu, kemudian mereka juga diberikan ceramah-ceramah keagamaan, dan juga disampaikan di situ ketika berkegiatan, baik itu saat perkemahan maupun saat mereka latihan pramuka, karena seharusnya sekolah-sekolah itu secara rutin menyelenggarakan kegiatan pramuka setiap pekannya. Nah, disitulah letaknya mereka diajarkan tentang selain keterampilan juga diberikan penekanan, pendalaman pada iman dan takwa oleh kakak-kakak pembinanya, sesuai dengan usianya masing-masing. Oke, berarti memang tetap harus ada ya. Baik, tadi satu pertanyaan lagi Kak dari Mas Agus belum terjawab yang cara menarik anak-anak muda nih gimana gitu kan. Jadi bukan terpaksa karena dari sekolah nih Kak. Jadi kan kadang-kadang ikut karena terpaksa, ya wes aku ke sekolah hai pakai baju seragam gitu, ikut-ikut. Tapi gimana sih cara menariknya, mungkin lebih untuk anak-anak muda nih tergerak untuk ikut mungkin ya. Iya, jadi pramuka harus membuat kegiatan yang menarik. Dan kalau selama ini mungkin pramuka belum begitu mencuat ke muka ke masyarakat secara terbuka bahwa kegiatan pramuka itu sebenarnya menyenangkan loh. Tapi lebih pada bagaimana sepenting itu kewajiban di sekolah kan diwajibkan oleh pemerintah. Betul. Nah, ini tentu saja akan kita laksanakan kegiatan, kita ingin punya kegiatan yang itu betul-betul ketika kita melakukan kegiatan pramuka itu merasa bangga nih, dan kemudian menyenangkan. Dan padahal sebenarnya nih kegiatan pramuka itu menyenangkan gitu ya. Jadi mungkin butuh ditunjukkan saja sih bahwa kegiatan pramuka itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang membuat kita itu merasa tertekan, membosankan gitu, enggak ya. Tetapi justru menyenangkan gitu. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan atau menunjukkan ke umum bahwa sebenarnya di pramuka itu adalah kegiatan yang ya kayak rekreasi lah kalau saya nyebutnya itu ya. Menyenangkan. Kayak kalau kita outbound itu apa sih? Jadi kalau di kantor atau di sekolah itu kan kadang-kadang kita mau outbound dong gitu ya. Outbound itu kan sebenarnya konsepnya kan inti membentuk karakter secara atau mungkin refreshing. Nah, pramuka itu jauh lebih daripada sekedar outbound gitu, lebih menyenangkan lagi. Tuh, sahabat budaya menyenangkan, tenang aja sahabat budaya. Lagi. Tuh sahabat budaya tenang aja, menyenangkan. Kak, mengingat waktu nih, mungkin pesan sedikit dari Kakak nih untuk sahabat budaya yang mendengarkan pagi hari ini supaya wah, yuk tergerak yuk, ikut yuk gitu, atau gimana mungkin Kak? Boleh dong? Sedikit aja. Untuk para pemirsa, saya selaku ketua Kuartir Cabang Bantul punya harapan bahwa kegiatan pramuka itu bukan sesuatu kegiatan yang membuat kita merasa tertekan, tetapi sebenarnya di dalam pramuka itu kita belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, kemudian meningkatkan iman dan takwa kita, tetapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, kita akan merasakan senang jika kita mengenal pramuka terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak akan pernah mengetahui bahwa pramuka itu menyenangkan. Keren. Mari kita semangat. Keren. Tepuk tangan. Oke deh, baik kalau gitu terima kasih ya Kak Emi atas waktunya bergabung di Kauru pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Kak Emi, dan sehat selalu juga untuk Kak Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi sahabat budaya obrolan kita di Kauruh bersama dengan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bantul ya, Kak Emi Masruro SPD. Semoga Kauruh kita di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat budaya dan juga saya ya, gitu. Dan akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk sahabat budaya yang sudah bergabung di Kauruh pagi hari ini. Jangan lupa sesaat lagi tepat pukul 9 kita akan bergabung dengan Pro 4 FM Jakarta. Jadi akhir kata saya Sylvia Aziz pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Kauruh berikutnya. Dadah.